Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat. Serta kita dapat menyaksikan video saya dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Akbar Maulana Mugni dengan NIM 238 4110041 kelas KPI 1A. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi dari mata kuliah cyberkultur, yaitu Global Village dan globalisasi. Oke, selanjutnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah sebuah fenomena yang melibatkan proses-proses sosial, integrasi ekonomi, budaya, kebijakan negara, dan pergerakan politik di seluruh dunia. Kata globalisasi diambil dari global yang maknanya universal. Globalisasi belum memiliki definisi atau pengertian yang pasti, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga maknanya tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya. Oke, materi selanjutnya ada karakteristik globalisasi. Yang pertama adalah keterbukaan di segala aspek. Yang kedua adalah perubahan ruang dan waktu. Yang ketiga adalah pertukaran budaya antar negara. Yang keempat adalah perdagangan antar negara. Yang kelima, tiap negara saling ketergantungan ekonomi. Selanjutnya, bentuk globalisasi. Yang pertama itu adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, bentuk globalisasi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Misalnya, kalau kamu ingin membeli barang-barang tertentu yang hanya dijual di luar negeri, kamu bisa memesan secara online, kemudian barang itu akan langsung dikirim ke rumah. Yang kedua, bidang sosial. Bentuk globalisasi dalam bidang sosial, gejalanya ditandai dengan muncul banyak teknologi baru yang mempermudah hidup kita dan juga saling terhubungan satu sama lain. Yang ketiga, bidang budaya. Penggunaan bahasa asing yang semakin marak tidak terlepas dari interaksi budaya yang semakin meningkat. Di antara berbagai negara, entah melalui kesenian seperti film atau kunjungan wisata asing ke sebuah negara yang membuat penggunaan bahasa asing menjadi semakin pasif. Bidang politik adalah bentuk globalisasi. Di bidang politik, kamu bisa melihat gejalanya dari kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain. Nah, kita juga tahu adanya kebijakan tentang cukai ekspor atau impor. Selanjutnya ada proses terjadi globalisasi. Yang pertama ada globalisasi pada era pramodern. Merupakan proses globalisasi yang terjadi jauh sebelum manusia mengenal teknologi seperti yang sekarang ini. Kalau bisa kita bayangkan, manusia juga mengalami aktivitas global
seperti fenomena migrasi zaman prasejarah. Ini juga ditandai sebagai zaman kerajaan, penyebaran agama, jalur perdagangan, Silk Road, dan migrasi antar benua. Pada era ini, periode pramodern ini berlangsung sekitar tahun 3500 SM hingga 1500 SM. Yang kedua ada globalisasi era modern. Awal kemudian dilanjutkan pada periode selanjutnya pada periode tahun 1500 sampai 1600-an. Terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa yang imperium utama yakni Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul oleh Imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik-titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. Yang ketiga, globalisasi era modern era. Ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970. Nah, perbedaan dari era sebelumnya yakni modern awal dilihat dari tujuan ekspansi pada imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global serta era ini juga ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional yang dituntut dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Yang keempat, globalisasi era kontemporer. Globalisasi ini terjadi sejak akhir periode modern hingga saat ini. Era kontemporer, periode ini globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat, dan juga membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Oke, materi selanjutnya adalah pengertian Global Village. Global Village merupakan metafora atau penggambaran dunia yang terhubung secara elektronik yang belum pernah terjadi. Pandangan ini tidak semata-mata ada, tapi didasari pada perkembangan teknologi yang cepat dan luas, sehingga mempermudah adanya aliran informasi. Ada karakteristik Global Village, itu ada 5. Yang pertama, keterhubungan elektronik. Yang kedua, interaksi antar budaya. Terus yang ketiganya tuh aliran informasi. Yang keempat tuh tantangan global. Terus yang kelima, kompleksitas hubungan internasional. Oke, selanjutnya kesimpulan pada materi ini yang telah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya adalah konsep Global Village yang relevan digunakan untuk melihat globalisasi pada masa sekarang ini jelas berbeda dengan konsep Global Village yang disampaikan oleh MC Luhan. Awal Global Village atau abstraksi ilmiah, MC Luhan menjelaskan fenomena saling keterkaitan antar warga dunia dalam satu ruang global semakin akibat ada perkembangan teknologi, informasi, media, dan komunikasi yang sangat pesat. Globalisasi pada masa sekarang yang bisa dikenali dari dampaknya semakin memudarnya batas-batas identitas nasional, semakin hilangnya budaya dan identitas lokal, semakin terancamnya juga ekonomi di tengah-tengah ekspansi kapital, semakin meningkatnya migrasi internasional. Global Village sebagai suatu tatanan kehidupan yang baru mengabaikan batas-batas geografis, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat, dan juga menekankan pada arus informasi dalam suatu jenis komunikasi dan kompresi. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata dan juga materinya kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Beli ikan bersama Bu Asi. Cukup.
Sekian dan terima kasih. Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.